Setelah menjalani preskon, Patrick Kluivert diketahui langsung melakukan beberapa agenda di Indonesia. Yap, untuk awal-awal terlihat masih santai. Memang, adaptasi segala sikon yang ada di Indonesia sangat diperlukan oleh Kluivert agar secara batin ia bisa lebih dekat. Dan sudah pasti, salah satu agenda yang nggak mungkin ia lewatkan adalah melihat langsung Stadion Gelora Bung Karno. Tentu saja ada kesan tersendiri bagi legenda timnas Belanda tersebut saat masuk serta mengamati semua yang ada di sana. Hal yang kemudian membuat dirinya merasa tak sabar, ingin segera menjalani debut di stadion yang atmosfernya menurut Hajime Moriyasu sangat intimidatif, di mana laga melawan Bahrain akan jadi laga perdana bagi Kluivert menjalani partai home. Jelas bagi dirinya, Bahrain adalah lawan yang gak bisa dilupakan karena bagaimanapun saat menukangi timnas Curaçao, timnya dikalahkan dengan skor 4-0. Untuk itu, dengan materi pemain timnas Indonesia yang di atas kertas lebih bagus plus dukungan hebat dari supporter, Kluivert yakin bisa mengambil 3 poin sekaligus menuntaskan misi balas dendam pribadinya. Dalam beberapa waktu ke depan, Patrick Kluivert akan coba untuk beradaptasi dengan segala hal yang ada di Indonesia, mulai dari kultur, budaya, dan sebagainya. Pokoknya, ia ingin sebisa mungkin dalam tanda kutip menyatu. Biar apa? Ya tentu saja biar feel-nya menyatu, sehingga itu akan membuat semangatnya untuk memberikan yang terbaik jadi bertambah. Nah, salah satu agenda Kluivert yang mungkin cukup dinanti adalah melihat langsung Stadion Gelora Bung Karno. Semua juga paham kalau stadion ini bagaimanapun punya magic tersendiri yang bisa bikin siapapun kagum. Dan benar aja, baru masuk aja, Kluivert tampak langsung dibuat takjub dengan segala kemegahan yang ada. Memang selama ini, ia hanya pernah melihat atmosfer GBK dari layar kaca. Namun dalam hal ini, ia udah bisa langsung membayangkan betapa ngerinya stadion ini kalau full. Meskipun begitu, ada beberapa catatan dari Kluivert, yang mana itu disampaikan oleh Pak Menpora, Dito Aryo Tejo. Beliau sangat kaget lihat GBK, bagus sekali katanya. Memang dari stadionnya fasilitasnya sangat baik. Ya tapi kalau beliau kan anak bola banget ya, jadi katanya kalau dibikin lapangan yang nggak pakai atletik lebih seru. Tapi beliau sangat antusias melihat GBK. Ya beliau pastinya fokus intinya bagaimana rumput GBK harus baik. Lebih lanjut, meskipun salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah soal rumput, namun ia yakin semuanya akan bisa dikerjakan dengan maksimal. Karena ya gimana, dasar permainan yang akan ia kembangkan adalah bola-bola pendek. Kalau rumputnya bapuk, ya itu malah akan jadi bumerang. Di luar itu, Kluivert sekali lagi merasa tak sabar untuk menjalani debut di GBK. Terlebih lawannya adalah Bahrain, tim yang pernah mengalahkan timnas Curaçao saat ia masih jadi pelatih 4-0. Pastilah ada rasa greget ingin balas dendam. Apalagi di atas kertas, kualitas pemain Indonesia masih lebih bagus. Tapi ya perlu diingat, kalau si Bahrain berani datang, kan gitu. Dan merujuk pada apa yang pernah diutarakan Martin Paes dalam preskon FC Dallas, Kluivert sekali lagi mengakui jika vibes di Stadion GBK sangat berbeda dan terasa spesial. Yap, dalam preskon Martin Paes, ia bahkan berani menantang para wartawan Amerika untuk datang langsung ke GBK dan melihat sendiri gimana gilanya supporter timnas Indonesia dalam memberikan dukungan. Maka hal yang wajar jika pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyebut kalau atmosfer di GBK itu sangat-sangat intimidatif. Dan itulah yang sejatinya dialami oleh Arab Saudi yang di laga November lalu benar-benar kena mental sampai akhirnya kalah 2-0. You wants to come to the stadium and experience it because this is nothing like it. I think it's maybe a little bit similar to Boca Juniors or River Plate, which is more familiar to the US, what they know. But it's insane. The passionate of the fans there. Every home game we play for 85,000 people, sold out crowd, 2 ultras on both sides. So it's been incredible, and I think we have to like that loyalty and that support. Just deserves a World Cup, and I think also you see on social media how loyal and passionate they are. It's been incredible, and I think we have a bigger shot this year at it, than normal maybe, because we're now 1 point away from it, and even if we end up third or fourth, there's still a big chance that we go through. So of course we want to clinch it as soon as possible. But it's a big challenge, and what I said, March is a very, very important window for us.
Yap, selain mengunjungi GBK, agenda yang udah pasti penting akan dilakukan oleh Kluivert adalah memantau kondisi Liga 1. Menurut Pak Erik, Kluivert sendiri memang cukup antusias ingin mengembangkan para pemain yang ada di kompetisi dalam negeri karena bagaimanapun itu adalah pondasi penting untuk keberlangsungan tim nasional. Untuk itu, ia akan mencoba memantau pertandingan-pertandingan di Liga 1 walaupun Mimin atau kalian deh menjamin kalau Kluivert akan disajikan hal-hal menarik di luar sepak bola ketika nonton Liga Indonesia. Ya, taulah apa. Nah, Pak Erik sendiri mengatakan jika Kluivert akan hadir nonton pertandingan antara Persija versus Dewa United 8 Februari mendatang. Yang mana selain memantau pemain-pemain langganan timnas seperti Witan, Rizky Ridho, Ferrari, Egy, dan Kambuaya, Kluivert juga pastinya ingin melihat potensi-potensi dari lainnya. Kok ada yang lumayan? Ya udah, bisalah dipantau dulu, kan gitu. Terus men-scouting para pemain lokal, salah satunya U20 yang hari ini sedang latihan di Stadion Madia bersama Coach Indra Safri. Dan mereka juga akan kembali lagi di awal Februari untuk memastikan juga memantau para pemain tim nasional yang bermain di klubnya masing-masing. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung, sekalian melihat juga infrastruktur dan juga pemain-pemain potensi lainnya. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kita harus sabar dan memberikan waktu pada Kluivert untuk adaptasi dulu dengan sikon di Indonesia. Baru nanti setelah semua staf pelatih baru terbentuk, yang kira-kira akan fix semua pada Februari, maka di saat itulah Kluivert dan kawan-kawan akan mulai menyusun segala hal yang akan dipersiapkan untuk menyambut 2 laga terdekat, yakni melawan Australia away dan melawan Bahrain home. Target minimalnya adalah 4 poin, namun untuk meraih 6 poin dirasa memang bukan hal yang mustahil. Karena apa? Secara materi pemain, kita itu mampu untuk melakukan itu. Apalagi jika Ole dan Cheiro bisa gabung on time. Ya udah, peluang itu makin besar adanya. Sebab, ya mudah-mudahan jadi doa yang baik deh. Kalau kita berhasil sapu bersih laga melawan Aussie dan Bahrain dengan 6 poin, maka laga melawan China di GBK Juni 2025 akan menjadi laga di mana kita bisa merayakan kelolosan ke Piala Dunia bila sukses meraih 3 angka. Tentu dengan 9 poin dari 3 pertandingan, maka seenggaknya kita bisa ambil 1 poin dari kandang Jepang yang kemungkinan akan turun dengan lapis kedua. Itu udah sangat-sangat bisa membawa kita lolos. Kembali lagi, apakah kita bisa? Ya, bisa-bisa aja, dengan catatan kalau semua elemen timnas bersatu. Nah, kalau masih mentingin ego, ya jangan harap bisa raih penuh, kan gitu. Untuk itu, semoga dengan waktu persiapan yang terbilang singkat, Patrick Kluivert beserta semua jajaran pelatih baru bisa memberikan hasil maksimal untuk publik tanah air. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.